Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta telah membentuk tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas selama 24 jam di setiap kelurahan di Jakarta. Kehadiran tim ini untuk mengantisipasi munculnya banjir sesuai peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini, TRC yang dimiliki BPBD DKI beranggotakan 267 personel. Mereka siap diturunkan ke lokasi-lokasi bencana yang membutuhkan penanganan segera. Selain terlibat dalam penanggulangan bencana, TRC BPBD DKI juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga rentan terdampak bencana. Bahkan pasca bencana, tim TRC juga aktif melakukan pemantauan di lapangan. Kami terus memonitor kondisi wilayah Jakarta. Apalagi BMKG memprediksi bahwa Jakarta sudah mulai memasuki musim penghujan di bulan November. Dan ada indikasi di pertengahan Januari sampai dengan Februari adalah puncak dari musim penghujan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Untuk menunjang kerja-kerja penanggulangan bencana, BPBD DKI Jakarta bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, BMKG, Dinas Sumber Daya Air atau SDA, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkalmart Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya itu, BPBD DKI juga melakukan koordinasi dengan para wali kota, bupati terkait penanggulangan banjir dan bencana lainnya. Selama ini BPBD DKI Jakarta aktif menyebarluaskan informasi cuaca terkini dan kondisi tinggi muka air atau TMA kepada masyarakat melalui kanal media sosial dan laman BPBD Jakarta Go.id. Ada namanya mitigasi struktural, ada yang namanya mitigasi non-struktural. Jadi kalau mitigasi struktural adalah berkaitan dengan kesiapan sarana prasarana, simulasi kebencanaan, kita memberikan informasi kepada warga masyarakat sudah mulai masuknya musim penghujan. Kemudian kami menginformasikan bagaimana kondisi cuaca, kondisi tinggi muka air di 13 sungai di Jakarta untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan tersebut. Kita tahu di saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini, BPBD DKI mengimbau masyarakat untuk siap siaga menghadapi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Masyarakat dapat berperan serta dengan melakukan upaya mitigasi secara mandiri di lingkungannya. Sebelum memasuki musim hujan di bulan November misalnya, masyarakat bisa bekerja sama dengan di lingkungannya, dengan para lurah, RT, RW, tentunya bersiap-siap tanda kutip menghadapi kondisi musim penghujan, melakukan kerja bakti misalnya, pengurasan saluran, kemudian mengoptimalkan pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan daerah-daerah yang mungkin punya potensi bencana hidrometeorologi. Misalnya kita mengecek. Masyarakat Jakarta diharapkan tetap memantau keamanan wilayahnya dan mengenali bahaya dari bencana agar bisa mengurangi risiko, termasuk menghubungi 112 yakni layanan pengaduan yang siap 24 jam apabila menemukan potensi bahaya. BPBD DKI Jakarta tentunya harus siap menghadapi berbagai potensi kebencanaan. Secara umum dapat saya informasikan bahwa potensi bencana Jakarta itu ada beberapa. Yang pertama adalah adanya kondisi air rob di utara Jakarta. Yang kedua adalah ada beberapa titik longsor di bantaran kali sungai di selatan Jakarta dan timur Jakarta. Yang ketiga ada potensi banjir. Ada 25 kelurahan dari 267 kelurahan yang rawan banjir. Terutama di daerah-daerah yang memang dilalui oleh 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Hal yang lain juga. Himbauan tersebut diamini oleh warga Jakarta. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air misalnya menjadi praktik sederhana yang akan menyelamatkan warga dari bencana. Ya, persiapan pokoknya mah bersih-bersih rumah supaya tidak ada kebanjiran dan dengan buang sampah sembarangan. Pokoknya mah intinya jagalah kebersihan biar gak banjir, terus juga beres-beres rumah biar gak kena kebanjiran. Biasanya ya siap-siap keadaan rumah sih. Keadaan rumah harus diwaspadai ininya daerahnya yang beberes atau apanya. Penampungannya juga lebih sering bebersih rumah. Suka tergenang air gak sih Mbak daerahnya? Suka. Kalau hujan deras itu kadang alirannya agak terhambat. Dengan kesadaran yang baik, dampak buruk akibat bencana bisa diminimalisir.
Hal ini tentu bukan hanya kerja pemerintah semata, namun melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan begitu, menghadapi puncak musim hujan di Februari 2024, bencana banjir diharapkan tidak terjadi di ibu kota. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.